pagi Bapak Ibu Guru Sahabat Belajar. Hari ini adalah hari kedua saya mengikuti BIMTEK Guru Pembimbing Khusus atau GPK yang diadakan oleh Kemdikbud. Kemudian video saya ini saya mau bagikan bagaimana kegiatan atau aktivitas pada hari kedua yang akan saya lakukan di LMS BIMTEK GPK atau Guru Pembimbing Khusus. Seperti biasa kita login ke SIM PKB gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Kita login ke portal layanan program GTK Kemendikbud. Setelah itu kita akan masuk atau login pada bagian Diklat GPK Guru Pembimbing Khusus. Kita klik masuk. Ya. Kemudian kalau ada pemberitahuan seperti ini, kita okekan saja. Lalu kita menuju kelas LMS, klik LMS, kemudian klik daftar aktivitas. Setelah itu masuk ke modul atau masuk ke kelas melalui tautan modul. Kita klik. Pembelajaran hari 1 sudah saya lakukan kemarin. Buktinya adalah ketika kita klik semuanya sudah tercentang hijau. Kemudian hari ini pembelajaran hari kedua. Untuk pembelajaran hari kedua, kegiatannya di sini ada beberapa ya. Pengantar materi konsep dasar pendidikan inklusif, hakikat pendidikan inklusif, sekolah ramah anak, mekanisme layanan PDBK di sekolah inklusif. Kemudian ada forum diskusi, yaitu diskusi harian. Setelah itu di sini ada list bahan rujukan sebagai bahan bacaan dan lembar kerja. Kemudian ada menu untuk pengumpulan tugas atau LK dan tes formatif. Ini untuk materi 1 konsep dasar pendidikan inklusif. Kemudian pada pembelajaran hari kedua ada materi yang kedua, keberagaman jenis kebutuhan peserta didik. Aktivitasnya pertama pengantar materi keberagaman jenis kebutuhan peserta didik. Kemudian ada forum diskusi. Setelah itu umpan balik akhir pembelajaran hari kedua. Jadi banyak sekali listnya Bapak Ibu Guru Sahabat Belajar. Saya akan mulai pada aktivitas yang pertama. Yang pertama itu pengantar materi konsep dasar pendidikan inklusif. Di sini bisa Bapak Ibu Guru baca untuk pengantarnya. Yang intinya pada pembelajaran hari ini peserta diminta untuk melakukan serangkaian kegiatan yang akan membantu dalam memahami hakikat pendidikan inklusif, sekolah ramah anak, dan mekanisme layanan PDBK di sekolah inklusif. Kemudian disediakan videonya, kita lihat. Apa yang dibikinkan oleh Guru Hebat? Para Guru Hebat dan saya seperti dalam video. Silakan Pak. Ya, itu adalah video mengenai konsep dasar pendidikan inklusif. Kemudian di sini ada alur kegiatan untuk pembelajaran hari kedua. Ada lesson, membaca bahan bacaan, mengerjakan LK, blog, dan forum. Saya akan lanjut ke hakikat pendidikan inklusif. Kita klik bagian bawah. Ya, untuk materi hakikat pendidikan inklusif, pertama kita diminta untuk memberikan tanggapan mengenai pernyataan berikut. Kemudian di sebelah kanan ini ada menu pelajarannya untuk materi pada pembelajaran hari kedua. Jadi lumayan banyak Bapak Ibu Guru Sahabat Belajar. Di sini disediakan pengantar mengenai sekolah inklusif yang dipandang sebagai proses yang diarahkan dan merespon adanya kebutuhan peserta didik yang beragam dengan cara meningkatkan partisipasi dalam belajar, kegiatan budaya dan komunitas, dan mengurangi eksklusi dalam pendidikan. Nah, kita diminta memberikan tanggapan mengenai mengapa keberadaan sekolah inklusif menjadi penting dan mewadahi peserta didik berkebutuhan khusus. Saya akan jawab terlebih dahulu. Ya, ini adalah tanggapan yang saya berikan mengenai mengapa keberadaan sekolah inklusif menjadi penting dalam mewadahi peserta didik berkebutuhan khusus. Karena peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) memiliki hak yang sama dengan siswa reguler lainnya. Di samping itu keberadaan SLB pun masih dibilang terbatas dan mungkin lokasinya pun jauh dan atau sulit dijangkau ABK. Nah, di sini saya tambahkan pengalaman saya.
Kemudian keadaan di lapangan yang saya alami. Misalnya pada kecamatan di tempat tugas saya yang letaknya lumayan jauh dari kabupaten, sedangkan SLB berada di kabupaten. Jadi untuk menjawab permasalahan tersebut, sekolah inklusif menjadi salah satu alternatif terbaik untuk melayani PDBK. Kemudian, dengan membiasakan PDBK belajar bersama-sama dengan siswa reguler, maka dapat terjalin hubungan sosial dan melahirkan sikap empati, berkolaborasi, dan akhirnya PDBK dapat tumbuh rasa percaya diri untuk menata hidup yang lebih baik. Kemudian, hal tersebut pernah saya alami ketika menjadi guru honorer di sebuah sekolah internasional di ibu kota provinsi. ABK yang berinteraksi langsung dengan siswa reguler cenderung berusaha untuk mengimbangi pola belajar dan berkolaborasi dengan siswa reguler. Setelah mengisi Bapak Ibu Guru Sahabat Belajar, saya akan klik serahkan. Saya klik menyerahkan. Ya. Kemudian setelah itu terdapat umpan balik. Umpan balik dari apa yang kita sampaikan tadi. Ya, setelah umpan balik ini kita klik selanjutnya, bukan klik yang forum karena di sini menu pelajarannya masih banyak. Kita masih pada tahap umpan balik. Kita klik selanjutnya. Terdapat pendahuluan hakikat pendidikan inklusi. Untuk pendahuluannya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu Guru Sahabat bisa lihat. Kemudian saya akan klik selanjutnya. Di sini ada pengertian pendidikan inklusif, definisi pendidikan inklusif pada Seminar Agra tahun 1998. Ada poin-poinnya 1-6 bisa Bapak Ibu Guru baca. Kemudian menurut Sapon, Sevin, dan O'Neill, ini menyatakan pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Saya akan klik selanjutnya. Kemudian landasan filosofis pendidikan inklusif. Untuk landasannya adalah Pancasila yang merupakan 5 pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, saya akan baca terlebih dahulu. Bapak Ibu Guru Sahabat Belajar bisa baca pada video ini. Untuk poin pentingnya pada paragraf yang kedua ada pada kalimat ini. Di dalam diri individu berkebutuhan khusus pastilah dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu. Jadi kelemahan dan keunggulan itu tidak terpisah dari peserta didik satu dengan yang lainnya. Bahkan bagi siswa reguler mereka juga memiliki keunggulan tertentu dan kelemahan tertentu. Sama halnya dengan filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman ABK itu merupakan salah satu bentuk kebinekaan, seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, dan agama. Jadi sistem pendidikan harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar peserta didik yang beragam, sehingga mendorong sikap silih asah, silih asih, silih asuh, dengan semangat toleransi yang nampak atau dicita-citakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan lanjut ke materi selanjutnya, landasan yuridis pendidikan inklusif. Di sini nampak Bapak Ibu Guru Sahabat Belajar ya. Ya, untuk landasan yuridisnya mengenai pendidikan inklusif yang pertama adalah Undang-Undang Amandemen 1945 Pasal 31 Ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ditambah juga Ayat 2 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya ada juga undang-undang terkait mengenai perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal yang ke-48 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Kemudian pasal 48 dari Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kemudian ayat 2, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Ya, ada juga tertuang pada pasal 11 ayat 1 dan ayat 2, pasal 32 ayat 1 mengenai pendidikan khusus yang merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Kemudian pasal 15 alinea terakhir, pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif dan atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar menengah. Dan selanjutnya ada pada pasal 45 ayat 1, Bapak Ibu guru sahabat bisa baca. Saya akan lanjut ke landasan empiris pendidikan inklusif. Untuk landasan empirisnya, di sini dinyatakan Depdiknas tahun 2007 mengemukakan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif mendapat dukungan dari berbagai event atau momen baik internasional maupun nasional. Kemudian di sini dijabarkan dukungan yang didapatkan dari A sampai H. Ya, Bapak Ibu guru sahabat bisa baca. Saya akan lanjut ke prinsip pendidikan inklusif. Untuk pendidikan inklusif, prinsipnya ada 3. Yang pertama, setiap anak termasuk dalam komunitas, kelas, atau kelompok. Hari sekolah diatur sepenuhnya melalui tugas pembelajaran kooperatif dengan perbedaan pendidikan dan kefleksibelan dalam memilih dengan sepuas hati. Kemudian guru bekerja sama untuk mendapatkan pengetahuan pendidikan umum, khusus, dan teknik belajar individu, serta keperluan-keperluan pelatihan dan bagaimana mengekspresikan keanekaragaman dan perbedaan individu dalam mengorganisasi kelas. Ini adalah 3 prinsip pendidikan inklusif. Saya akan klik selanjutnya, prinsip pendidikan inklusif. Masih sama. Di sini dijabarkan Lynch mengajukan 7 prinsip menuju terwujudnya UP atau Universal Primary Education. 7 prinsipnya adalah sebagai berikut. Bisa Bapak Ibu guru sahabat baca. Selanjutnya, jadi prinsip ke-7 Link menyatakan bahwa komitmen terhadap pendekatan yang holistik, prinsip holistik dan pendekatan perkembangan pada pendidikan berhubungan dengan konsep community shared responsibility. Maksudnya adalah hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama, merujuk pada hubungan sekolah dengan konteks masyarakatnya, dan mengasumsikan bahwa masyarakat dan organisasi perlu bekerja sama untuk mendidik anak. Untuk pendekatan holistik dan perkembangannya didasarkan pada asumsi 1-5. Kita bisa baca bersama. Saya akan klik selanjutnya.
Ya, demikian Bapak Ibu guru sahabat, bagaimana kita mengenal bagaimana pendidikan inklusif melalui video pembelajaran yang disediakan pada LMS BIMTEK GPK, Guru Pembimbing Khusus. Saya akan lanjut ke menu yang selanjutnya. Selanjutnya ini ada tugas. Tugasnya adalah, saya akan baca. Setelah mempelajari materi mengenai hakikat pendidikan inklusif pada kegiatan ini, saudara diharapkan belum merasa puas dan berusaha untuk mengkaji dan mencari bahan referensi lainnya untuk memantapkan pemahaman saudara mengenai pendidikan inklusif. Dengan berbekal berbagai hasil kajian dan bacaan yang telah dilakukan, saudara diminta untuk menuliskan hasil kajian dan kesimpulan saudara mengenai pendidikan inklusif sesuai dengan poin-poin yang disajikan pada LK1, Konsep Dasar Pendidikan Inklusif. Lembar kerja dapat saudara unduh di folder lembar kerja. Foldernya ini tadi terpisah dari menu materi Bapak Ibu Guru. Kemudian berarti kita bisa lanjut ke menu penutup meskipun belum mengerjakan LK. Setelah menyelesaikan LK, Konsep Dasar Pendidikan Inklusif, saudara diminta untuk mengunggah LK tersebut ke pengiriman tugas Konsep Dasar Pendidikan Inklusif. LK-nya ini akan saya kerjakan nanti, jadi saya akan klik selanjutnya. Penutup, selamat telah menyelesaikan materi pembelajaran mengenai hakikat pendidikan inklusif. Ini baru materi 1 ya Bapak Ibu Guru sahabat belajar. Pada pembelajaran hari kedua baru materi yang 1. Saya akan klik selesai. Setelah selesai kita diarahkan ke sekolah ramah anak, ke materi yang kedua. Di sini ada Anda mendapatkan skor 0 dari total 0. Ini skornya masih 0 karena apa? Karena untuk LK1-nya belum dikerjakan. Nanti setelah mengunduh LK1 kemudian mengerjakan dan mengirimkan, nilainya baru akan berubah. Demikian untuk materi 1 pada pembelajaran hari kedua, materi 1 mengenai hakikat pendidikan inklusif. Terima kasih. Jangan lupa like video ini, subscribe bagi yang belum, klik lonceng, kemudian bagikan setelah ini ke media sosial Bapak Ibu Guru sahabat belajar. Terima kasih, sampai jumpa.